القلب اللسان وسر الذكر هذه الحالة التي أذكرها لك وهو أن الإنسان كلما تلفظ بكلمة من الذكر يجب أن يتصورها ويعرف القلب معناها ويعرف القلب معناها فكما يتصف اللسان باللفظ يتصف القلب بمعنى ذلك اللفظ والذاكر ينبغي له أن يراعي أمورا ثلاثة أحدها حسن اللفظ والنطق به بثبات وتؤدة واعتبار والثاني أن يتصور القلب معنى ذلك الكلام مواطأة بين القلب واللسان بعده. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Al-ma'na thalithu wa huwa al-aslu an takuna kulliyatun nazar al-'abdi halata dhikri ila al-madhkuri jallat 'azamatuh wa la takun kulliyatu hammihi maksuratan 'ala adh-dhikri faqad fayaghfulu 'anil madhkuri mithalu dhalika anna al-'abda idh qala subhanallahi فينبغي أن يتلفظ بهذه الكلمة العزيزة بثبات ويقين من غير عجلة وأن يشعر القلب بمعناها وهو التنزيه لله تعالى ثم ليكن جل نظره متعلقا بالمذكور سبحانه وتعالى أكثر من تعلقه بالذكر فأعلى أحوال الذكر أن تستغرق الذاكرة haibatul madhkuri ta'ala an tastaghrika adh-dhakira haibatul madhkuri ta'ala fayaghfulu adh-dhakiru an wujudi nafsihi wa yasiru qalbuhu muta'alliqan bil madhkuri ta'ala jumlatan fala yaltafitu illa shay'in siwahu hadha huwa sirru adh-dhikri fafhamhu wa'mal bihi tusib bi'aunillahi ta'ala wa masyiatihi. Naam, Allahu a'lam. Az-zikr hadza ruknut tariqah. Salah satu rukun di dalam tariqah adalah zikir. Zikir merupakan ibadat yang agung yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara semua ibadat yang cuma disuruh perbanyak adalah zikir. Ibadat lain yang enggak disuruh banyak-banyak kita. Tapi yang ditekankan untuk diperbanyak justru malah zikir. Wadhkurullaha katsira. Wadhkurullaha katsira. Berzikirlah kepada Allah zikir yang banyak. Enggak dibilang puasa yang banyak, salat yang banyak, istighfar yang banyak, tapi yang disuruh kerjain zikir yang banyak. Dan zikir ini ibadat yang enggak ngeluarin biaya, enggak nyusahin, enggak bikin keringetan. Orang zikir enggak sampai keringetan, enggak sampai pegal-pegal ya dalam berzikir. Dan ibadat zikir tersebut enggak keluar duit, gratis. Enggak perlu sewa tempat, enggak perlu keluar harta uang. Ataupun juga enggak perlu beli tiket, beli inilah. Zikir itu ibadat yang paling enggak ada biayanya. Enggak ada susahnya dalam zikir tersebut. Bisa kapan waktu. Kalau salat kayak habis asar sampai maghrib, enggak boleh salat allati laisa laha sabab mutaqaddim au mugharin. Habis subuh sampai terbit matahari juga enggak ada. Endal istiwa juga, endal ghurub, endal tulu, enggak ada. Tapi zikir boleh kapanpun. Kapanpun boleh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak harus enggak harus pakai wudu. Enggak harus dalam keadaan suci. Hingga kita diizinkan untuk berzikir tiap keadaan, tiap saat, tiap waktu. Boleh aja. Adapun ngadap kiblat dalam keadaan suci, hadza adab sunnah
di dalam berzikir itu sendiri. Tapi bukan sebagai syarat di dalam berzikir. Dan zikir tersebut walaupun ringan, nggak nyusahin, nggak ngeberatin, tapi pahalanya besar, besar. Ibadah jalilah, ibadat yang agung, syiarus salihin, syiarnya orang-orang saleh, syiarnya para nabi dan syiarnya para rasul. Lihat gak tuh ketika Allah Ta'ala menceritakan kepada kita tentang para nabi dan para rasul, tiap keadaan mereka selalu zikir, selalu doa, selalu rujuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang keadaan Rasulullah, dijawab kana yadhkurullah ta'ala fi kulli ahyani. Nabi berzikir kepada Allah di dalam setiap keadaan beliau, selalu zikir kepada Allah tiap saat, tiap waktu, tiap keadaan, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu zikir syiarnya salihin, selalu zikir. Wa umdatul mutasallikin, orang yang menempuh jalan untuk kenal kepada Allah, jalan ma'rifatullah. Nah itu pondasinya adalah zikir. Dan zikir tuh ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya, ada adab-adabnya biar zikirnya tuh ampuh, biar zikirnya tuh bernilai, biar zikirnya berkualitas. Di antara adab zikir al-wagar sakinah. Al-wagar was sakinah halat zikir. Harus punya wagar, harus punya sakinah. Kalem, tenang di dalam berzikir. Bukan zikir itu sambil gerabak-gerubuk. Zikir sambil gerabak-gerubuk. Kalem, zikir, wagar, sakinah. Jadi dia memikul wibawa zikir. Yang ente lagi sebut nih Allah. Ente bukan lagi sebut dunia. Bukan lagi sebut tentang orang politik. Yang lagi ente sebut Allah yang maha agung, yang maha besar. Nah kebesaran Allah Ta'ala itu yang disebut itu mewariskan ta'zim, pengagungan, wagar, kalem, tenang, sakinah. Hakadha. Bukan zikir tuh sambil apa namanya sampai ngos-ngosan, ya udah kayak orang kalang kabut. Lah, bukan al-wagar was sakinah, kalem. Sakinah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu bikin hati tenang. Nah, ketenangan hati itu tumaninatul qulub tasri fil a'dha. Itu melebar sampai ke seluruh anggota tubuh hingga menjadi kalem, tenang, wagar, sakinah. Kemudian di antara syaratnya zikir, hudurul qalb, menghadirkan hati. Hadirkan hati. Makna menghadirkan hati itu fokus sama apa yang dia baca, sama apa yang disebut. Jadi itu al-qalb wal lisan itu setapak. Ketika dia menapak tuh, ya itu hati menapaki apa yang diinjak oleh lisan. Apa yang diucapkan oleh lisan itu hati itu nyambung ke situ, connect dengan apa yang dia ucapkan. Misalkan dia mengucapkan subhanallah, maka hati dipenuhi dengan makna tanzih, pensucian dan pengagungan kepada Allah. Ketika mengucapkan Allahu Akbar, hati diliputi dengan rasa ta'zim dan takbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengucap alhamdulillah, maka hati diliputi dengan rasa memuji dan bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Ketika mengucap makna ucapan la ilaha illallah, maka hati mentauhidkan, menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ketika takbir, lidahnya mengagungkan Allah, tetapi hatinya mengagungkan dunia, mengagungkan kursi, mengagungkan nafsu. Ente mengagungkan Allah Maha Besar mulutnya, tapi hatinya nafsu lebih besar, syahwat lebih besar, emosi lebih besar, fanatik akan duniawi lebih besar. Dia enggak bertakbir. Dia enggak bertakbir itu. Itu justru menistakan takbir yang kayak begitu. Huduril qalb, hati itu harus
menapaki tapakan yang sama dengan lisan. Tuh. Adzal hudur. An ya'lam ma yaqulu wa yaf'al. Menyadari apa yang lagi dia ucapkan, dan hati diliputi dengan makna ucapan yang dia lantunkan tersebut. Ketika setiap kali dia mengucapkan satu kalimat dari zikir, kebayang tuh di dalam hati. Kebayang. Dan hati menyelami maknanya. Sebab zikir itu dikonsumsi oleh lidah dan dikonsumsi oleh hati. Konsumsi lidah adalah ucapan zikir yang benar. Mengucap zikir huruf-hurufnya dengan benar. Konsumsi hati terhadap zikir ya, adalah hati menyelami makna yang terkandung di dalam zikir tersebut. Makna takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Hakadha. Sebagaimana lisan bersifat ucapan, maka hati bersifat menyelami ucapan tersebut, memahami makna daripada ucapan tersebut. Hakadha. Makanya juga tuh orang yang zikir tuh harus memperhatikan tiga hal. Hal yang pertama husnul lafaz wa nutuk bi sabat tu ada wa i'tibar. Dia mengucapkan lafaz dengan baik. Mengucapkan lafaz dengan baik. Subhanallah, subhanallah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu berapa huruf yang ente colong? Berapa? Kemudian rambutan tetangga lu colong, manggah lu colong, begitu sendal lu colong, hatta sampai huruf zikir dicolong juga. Huruf zikir mau dicolong juga. Jangan mencuri huruf. Ya, takbir ada berapa huruf? Allahu Akbar, jangan dicuri. Baik itu panjang pendeknya, madnya, syiddahnya dia, tasydidnya dia. Dibaca sukunnya, fathahnya, kasrohnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, lah. Jangan mencuri. Husnul lafaz. Membaca itu dengan lafaz yang benar dalam zikir, dalam doa. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah nar. Kok langsung nar? Itu kan bukan anak kecil yang baru belajar ngomong. Kita orang dewasa jangan mencuri. Jangan mencuri huruf zikir. Itu buat Allah. Ente mencuri dari manusia tercela. Mencuri dari Pak Lurah tercela. Mencuri dari ustadz tercela, mencuri dari presiden tercela. Ini mencuri dari Allah. Keterlaluan. Itu lafaz dan huruf milik Allah. Bacalah lafaz dan ucapannya itu dengan sabat, dengan benar, dengan tuadah, dengan kalem dan tenang. Ya, dengan kalem dan tenang. Jangan kayak orang potong bebek angsa buru-buru, kayak ngejar ayam. Subhanallah. Sebentar. Subhanallah. Baca tuh yang enak. Jangan kayak orang dikejar-kejar. Kenapa loh? Dikejar utang, dikejar maling. Dikejar ayam, mau ngejar ayam, apa yang dikejar sama dia? Husnul lafaz wa nutuk bih. Bisabat itu ada. Mengucapkan lafaznya dengan baik. Makhrajnya, syiddahnya, panjang pendeknya. Kemudian juga dengan sabat. Tahu gak sabat? Sabat tuh artinya tuh stabil. Bacanya stabil. Termasuk juga dalam bentuk gak stabil. Subhanallah. Awalnya stabil, begitu udah kehabisan ilernya mau netes, begitu diburuan dihabisin kalimatnya. Napasnya udah mau habis. Lah, keliru. Baca ratib yang stabil, yang benar. Itu ada orang baca subhanallah. Toto ngebut. Loh kenapa? Cucian tangan udah keluar. Makanan udah keluar. Kuenya udah keluar. Kalau saya enggak cepat-cepat kehabisan. Husnul lafaz bisabat.
ya, watu adah, wa'tibar, dalemin selamin maknanya. Sekarang kalau ente bacanya kayak orang kumur-kumur begitu, mana paham? Mana paham? Kalau bacanya kayak orang kumur-kumur, hatta orang yang dengernya nggak paham, lu ngapain? Ngedumel, ngambek, lagi ngomel, dimarahin sama siapa? Begitu. Minum di mana kok maboknya di masjid? Hah? Kenapa? Kayak orang stres begitu. Lesh. Hakada. Makanya itu yang memimpin di dalam berzikir tersebut harus yang terbaik. Yang terbaik. Nanti sekarang kalau naik pesawat, mau pilotnya yang bisa nyetir bener. Bukan yang pilotnya lagi pengen belok kanan, belok kiri, naik, turun, begitu. Ngantuk, meleng. Lah. Mau yang stabil. Yang bacanya yang stabil. Kata. Lagi ngantuk, jangan baca. Udah, suruh orang lain. Nggak stabil, jangan baca, minggir. Rahimallahu mar'an araf qadar nafsih. Allah merahmati orang yang tahu diri. Oh, tahu diri. Hakadha. Baca tuh, innallaha ahab idza amila 'abdun 'amalan an yutginah. Allah Ta'ala suka apabila seorang hamba melakukan suatu amal, itu dilakukan dengan itgan, dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan serius. Dengan serius, dia totalitas di dalam beramal. Enggak bisa totalitas, jangan udah, jangan. Enggak bisa total, jangan udah, minggir sono. Suruh orang lain. Jangan ente. Mau yang genah, yang rapi. Enggak bisa, enggak fit, enggak total, jangan. Makanya hatal qadha. Orang tuh menjadi hakim, memutuskan perkara. Kalau lagi marah, jangan memutuskan perkara. Lagi sedih, jangan memutuskan perkara. Lagi girang, jangan memutuskan perkara. Hatta lagi girang, jangan. Kenapa? Emosi nggak stabil. Sampai sebegitunya. Jangan menyampaikan fatwa di tengah jalan. Lagi jalan, ditanya langsung dia memfatwakan. Lah, jangan di tengahnya. Duduk di rumah, kalemin pikiran, dalemin masalah, baru sampaikan fatwanya. Bukan asal, begitu aja di tengah jalan. Allah tuh suka bukan banyaknya, tetapi itgan di dalam ngerjain segala sesuatu. Orang kalau mutusin masalah, otak lagi kalang kabut, akhirnya begitu. Pak Hakim, ini ada orang motong ayam tetangga, dia lagi marah, potong lehernya. Potong leher dibales potong leher. Gitu. Ada orang ngelindes manusia, hakimnya lagi girang, ya udah maafin deh begitu. Maafin. Ya, kasih kue, kasih kado, udah, kirimin kembang aja cukup. Harus tuh tasabbat fi kullil umur. Dalam ucapannya, dengan kalem, dengan tenang, dengan i'tibar. Kayak ada tuh sahabat rombongan datang kepada Rasulullah, udah pada kangen, udah pada rindu sama Nabi Muhammad. Begitu sampai ke Madinah, semuanya langsung nyamperin Nabi. Wah, salam, peluk, cium tangan, menyapa. Dari perjalanan jauh, udah nggak kuat kangen, langsung ketemu. Ada satu orang, dia nggak nyamperin Nabi. Dia mandi dulu, cari air, mandi, pakai bajunya yang bersih, yang bagus, pakai wangian, baru ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi bilang, ada satu perkara, ya, ada dua hal yang Allah Taala sukai dari engkau. Apa? Sakinah, tu'adah was sakinah, kalem dan wagar, itu yang paling disukai. Suka. Begitu, enggak buru-buru, enggak gerabak-gerubuk. Yang ini wah udah kelewat rindu, langsung salaman, peluk, cium. Ya Allah, masih berdebu, masih bau, masih keringetan, masih kotor. Yang kena, yang rapi. Yang rapi. Hakadha.
Nah begitu juga ketika orang berzikir, yang genah, yang rapih. Hapus dulu tuh beleknya. Ya. Siapin siwaknya, bersihin giginya, ngadep kiblat, hakadha. Terus makna yang kedua itu perkara yang mesti diperhatikan, yatasawwar al-qalbu ma'na dzalikal kalam. Muwata'atan bainal qalb wal lisan. Itu hati itu harus membayangkan makna dari ucapan zikir yang dia lantunkan. Hingga tuh antara hati dengan lidah seperti apa namanya panci ketemu tutup. Pas, klop. Seperti apa namanya kaki ketemu sendalnya dia ukurannya pas, masuk. Begitu. Nanti kalau pakai sendal, ya pakai sepatu pas kan masuk semuanya kan, ya. Atau kakinya di luar, ya cuma selisih setengah meter kok, selisih setengah meter. Ya namanya itu nyeker, ya, namanya nggak pakai sendal itu. Harus pas, napak di tapakan yang sama, hati dan lisan. Lisan di mana, hati di situ. Misalnya ketika dia mengucap apa namanya, setiap orang yang berzikir itu fokus pikiran dia ketika dia berzikir kepada zat yang dia sebutkan. Betapa agung Allah. Ketika dia berzikir memuji subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Otaknya tuh fokus dengan al-madhkur yang disebut. Yang disebut siapa? Allah. Allah. Ente ketika menyebutkan seseorang, misalkan ente nyebutin, wah Bapak wali kota, ya, yang di otak ente, wali kota, wali. Bukan begitu. Tapi kalau ente nyebut Bapak wali kota, yang kebayang muka dia, namanya, begitu, orangnya. Itu yang ente bayangin. Bukan wali kota, wali, wali, ko. Yang kebayang huruf. Salah. Ente sebut wali kota, yang kebayang, mukanya. Ente sebut gubernur, yang kebayang apa? Mukanya. Wah, gubernur. Begitu. Wah, pejabat ini, yang kebayang, mukanya. Begitu. Yang kebayang baik itu mukanya, atau ketampanannya, atau wibawanya, atau akhlaknya, begitu, atau perangainya, wahakadha, atau suaranya, atau senyumannya, atau keagungannya. Nah begitu juga tuh ketika orang berzikir, maka hati itu terkoneksinya kepada zat yang dia sebut. Ente ingat Allah, khalas. Yang kebayang di hati yang disebut Allah. Allah. Bukan dengan kalimat zikir yang dia baca, tetapi Allah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Maha Agung. Maha agung kekuatannya, maha agung derajatnya, maha agung anugerahnya. Allah Maha Agung. Allah Maha Hebat. Subhanallah, Allah Maha Suci. Suci dari persamaan dengan makhluknya. Setiap yang terbayang di hati tentang Allah, maka Allah beda dengan bayangan semua makhluk. Subhanallah. Hakadha. Bukan cuma terhadap fokus kepada kalimatnya, tetapi kepada Allah Subhanahu wa taala al-madhkur yang disebut. Misalkan ketika hamba mengucap subhanallah, dia mengucapkan kalimat yang mulia ini dengan sabat, dengan yakin, tanpa terburu-buru. Kemudian hati membayangkan maknanya. Maknanya adalah mensucikan Allah dari persamaan akan makhluknya. Maha suci Allah dari persamaan
di dalam zatnya, di dalam sifatnya, di dalam perbuatannya. Wahakadha, sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Bahkan tenggelam hingga dia lupa sama sekitar. Lupa sama dirinya sendiri, lupa sama sekitar. Lupa dengan lingkungan. Karena sibuk dengan apa yang dia ingat, yang dia panggil. Lupa sama yang lain. Kayak ente main handphone, lupa sekitar, panggil-panggil nggak dengar, nggak nyaut. Nah, orang tuh lagi zikir, khalas, lupa sama sekitar, sibuk fokus dengan yang dia sebut, yang dia panggil, yang dia munajat, yang dia puja, yang dia puji. Udah nggak noleh ke yang lain lagi. Kita kalau lagi handphone udah nggak nengok ke kanan, nggak nengok ke kiri, begitu. Hatta gatal juga masih bisa ditahan. Nggak berasa kaki udah kesemutan. Terus bisa jempol tangan kesemutan. Bagaimana caranya tuh? Kok hatta tangan bisa kesemutan? Ada orang lewat, orang duduk, orang datang, orang pergi, nggak berasa. Nggak sadar sama sekitar. Hatta dihidangin makanan sampai diangkat lagi dia nggak tahu. Karena sibuk. Kata hingga dia lupa sama sekitar, sampai lupa sama dirinya. Lupa sama dirinya. Ada orang tuh main game online, sampai tahu-tahu mati. Mati kenapa? Lupa makan, lupa minum. Tahu-tahu kena serangan jantung. Subhanallah. Coba dihabisin buat zikir yang kayak begitu. Kan keren. Matinya lagi zikir. Wah, keren. Matinya lagi main tembak-tembakan. Matinya lagi main kebon-kebonan. Mana kebonnya nggak ada. Ditipu. Sama sekali nggak berkelas. Matinya lagi main game online. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantuin kita dalam zikir, dalam syukur, dalam ibadat. Ayo gerak. Faya man dhahruhu dzambu kawa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Faya man dhahruhu dzambu kawaha minat ta'ati qad a'tab guwaha wa lam yuddil bihalatihi sawaha alaika bisarfi nafsika an hawaha fala syai'un aladzu minas salahi liman zamalu tajma'uhu wa tagdu wa hadil mauti bil insani yahdu wa ma tadri mata zassairi yabdu ta'ahab lil maniyati hina tagdu ka'annaka la ta'ishu ila rawahi tajannab kulla madhmumin qabihin wa badir kulla mahmudin malihin fahaluka in sahha halu jarihin fakam min ra'ihin fina sahihin na'atuhu qabla rawahi ayam muqtaran fi lazzatil quwa fi lazzati gutin tadhakkar ma madha min qabli fautin min al-lazzati summa bukih bi sautin wabadir bil inabati qabla fautin ala ma fika azmil junahi min azmil junahi arana fi duja nahna karana wa kam dhanbin bidunyana arana fatubul lilladhi gidman yarana falaysa khuzara razanati
فليس أخو الرزانة من توعنا ولكن ما يشمر للفلاح. يا من ظهره الذنب كواها من الطاعات قد أعطب قواها ولم يؤدل بحالته سواها عليك بصرف نفسك عن هواها فلا شيء ألذ من الصلاح. Wahai orang yang tulang belakangnya tuh udah disetrika. Wah, disetrika. Kagak, nggak disetrika pakai dosa. Tuh. Dikemplang gitu pakai dosa. Orang tuh kalau tulang belakangnya dihancurkan, rusak semuanya tubuhnya. Atau duduk nggak bisa. Lumpuhnya bukan lumpuh kaki doang, sebadan lumpuh. Nah itu ibaratnya nih dosa menggebuk tulang belakangnya kita. Tulang belakang kita digebuk oleh dosa. Itu dosa menyakiti tulang belakang kita. Loh kenapa? Sebab dosa itu nggak sepele. Itu dosa yamhu sahibahu minad diwan min diwanil Islam wal iman. Itu perbuatan dosa bisa menghapus seseorang dari daftar keislaman dan keimanan. Bisa dicoret dia. Balidhalik kata ulama, al-ma'asi baridul kufur. Kemaksiatan adalah utusan kekafiran. Itu telegram dari orang tuh kalau mau datang tuh ngabarin. Kirim apa namanya barid. Telegram atau info. Udah di jalan. Nah, kekufuran kalau mau datang dikirim utusan. Utusannya apa? Maksiat. Begitu maksiatnya datang, tahu. Walidzalik kam min mayyit, berapa banyak orang yang sakaratul maut la yaqdir an yantiq bila ilaha illallah bisababi nadhari haram lam yatub minhu. Orang yang lagi sekarat akhir hayatnya nggak bisa ngucap la ilaha illallah gara-gara pandangan yang haram, dia nggak sempat bertaubat darinya. Kenapa? Nggak bisa ngucap la ilaha illallah, nggak sempat bertaubat. Ngelihat yang haram nggak sempat bertaubat. Ngucap yang haram nggak sempat bertaubat. Udah gitu, orang kalau dia maksiat itu luntur dari hatinya manisnya iman. Sebagaimana orang kalau ninggalin kemaksiatan dia bakal merasakan manisnya iman. Itu an-nadhratu sahmun masmum min siham iblis al-marjum. Man tarakaha min makhafati udhiguhu halawatal iman yajidha fi qalbih. Pandangan yang haram, panah beracun yang dilemparkan, yang ditembakkan oleh iblis yang terkutuk. Barang siapa yang ninggalin pandangan yang haram karena takut kepada Allah, Allah Ta'ala cicipkan di dalam hatinya manisnya ibadat, kelezatan ibadat, kelezatan iman yang dia cicipkan, yang dia rasakan di dalam hatinya. Makanya orang tuh kalau udah bergelimang dosa, bagaimana mau merasakan kelezatan ibadat? Ada satu orang bilang, di suatu zaman dari nabi-nabi terdahulu, dia bilang ke nabi zaman tersebut, saya bikin dosa nggak dihukum. Saya bikin dosa nggak dihukum, nggak ada hukuman. Maka Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi zaman tersebut, katakan kepada dia, alam uhrimka ladhiza munajati, bukankah aku haramkan engkau kelezatan munajat, kelezatan zikir, kelezatan ibadat kepadaku? Iya, gak berasa lezat. Hadhi uqubatak. Itu hukuman. Itu hukuman. Jangan bilang kita gak kena hukuman, kata siapa? Ente emang sholat berasa lezat, ibadat berasa lezat? Enggak, udah hukuman. Cuma kita baru berasanya, oh ada gempa itu hukuman, banjir itu hukuman,
Barang hilang, hukuman. Bilanglah, hukuman yang lebih gede dari itu semua ketika kita enggak merasakan lezatnya taat. Terus kita ya sibuklah dengan keadaan kita yang kayak begini berlalu seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, ya begini. Dalam keadaan kayak begini. Yang jauh tetap jauh, yang maksiat tetap maksiat, yang lalai tetap lalai, yang ghaflah tetap ghaflah, yang lupa tetap lupa. Sampai kapan? Alaika bisarfi nafsika an hawaha fala syai'a ladzu minas salahi. Itu lawan hawa nafsu kita. Jangan setiap yang diinginkan oleh nafsu kita kasih. Mau apa aja kasih. Nanti kalau sayang anak, apa setiap yang dia minta kita kasih? Justru kita seleksi. Jangan sampai ada yang membahayakan. Begitu juga kalau kita sayang diri, jangan setiap apa yang diinginkan oleh diri kita, kasih. Itu namanya nggak sayang diri, ngejurumusin. Jangan kasih, jangan berikan apa yang dia mau. Fala syai' aladzu minas salahi, enggak ada yang lebih lezat daripada kesolehan, daripada ketakwaan, daripada istiqamah. Itu hal yang paling lezat. Takwa, istiqamah. Lebih lezat daripada ngumpulin harta, lebih lezat daripada makanan apapun. Lezat. Liman dzal mal tajma'uhu wa taghdu wa hadil maut bil insan yahdu. Lu ngumpulin duit buat siapa? Pagi-pagi udah kelayapan, pulang entah jam berapa, ketinggalan sekian banyak sholat jamaah. Anda yang ketinggalan cuma sholat jamaah doang, sampai sholat fardunya ketinggalan. Bukan cuma sholat jamaah, hatta fardunya ketinggalan. Ya Allah. Semuanya cuma buat apa? Demi apa? Demi harta, demi tahta, demi kampanye, demi apa? Ngumpulin ini buat siapa? Begitu, pagi-pagi buta, khalas, pergi keluar gelap, pulang gelap, tiap hari kayak begitu, khalas, sibuk. Nggak ada waktu buat Quran, nggak ada waktu buat tarawih, nggak ada waktu buat sholat jamaah, nggak ada waktu buat hadir majelis, nggak ada waktu buat zikir, sibuk. Tapi buat yang lain, buat ngobrol punya waktu, buat perbaharui status punya waktu. Tapi buat ketaatan nggak punya waktu. Buat siapa ente kumpulin beginian sampai habis-habisan begitu? Asal tahu aja, ente lagi diteropong, dibidik oleh kematian. Udah memanggil nih, halo, 5 menit lagi ya, 5 menit lagi, 4 menit, 3 menit, 2 menit, 2 detik. Habis. Allahu. Wa mata dari mata dzasir ya bro. Oh, kita enggak tahu kapan tuh panggilan kita. Daftarnya bukan di tangan kita. Yang jelas Israel tiap hari ngecek muka kita 70 kali. Oh, bukan sekarang, ntar. Nah. Ini selama kita di majelis, dia udah berapa kali seliweran dari sini. Hampir ke sini, bersini. Benar nih mukanya nih, mana nih? Begitu. Sini, oh enggak, sini, bukan, sini. Dilihatin satu-satu. Udah seliweran berapa kali, berkali-kali. Oh enggak, ntar lagi. Gitu. Udah gitu, balik lagi. Benar ini. Dicek semuanya, disesuaikan datanya. Kalau ente bisa menyaksikan itu semua, udah, wala kita nafsu sama yang lain-lain, wala makan, wala harta, wala tahta. Ma tadri, mata dzasir yabdu. Kita nggak tahu kapan tuh kita dipanggil, kapan kita diseret, kapan kita dibetot, kapan kita ditarik. Tahap. Ayo perbekali diri deh dari sekarang. Berbekal buat kematian.
Seolah-olah ka'annaka la ta'ishu ila rawahi. Seolah-olah kamu enggak hidup sampai sore. Kita nungguin maghrib. Belum tentu ketemu maghrib. Cari bekal kita. Perbekali diri kita, andai kita mati sebelum maghrib. Habis maghrib, perbekali diri kita dengan bekal, persiapan, kalau kita mati sebelum tarawih. Perbekali diri kita kalau kita mati sebelum tidur malam atau sebelum subuh. Perbekali diri kita jangan kalau kita mati sebelum zuhur. Idza asbahta fala tantadhirul masa, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Kalau engkau di pagi hari jangan nunggu sore. Kalau sore jangan nunggu pagi. Siang jangan nunggu malam. Jangan berharap bakal ketemu malam. Ini kita sore jangan berharap. Kita pasti ketemu malam. Lah belum tentu. Tajannab kulla mazmumin gabihin wa badir kulla mahmudin malihin. Fahaluka in saha halu jarihin kam min raihin fina sahihin na'atuhu qabla rawahi. Hindari segala hal yang buruk, yang jelek dari sifat, dari ucapan, dari perbuatan. Segera kerjain semua yang bagus, jangan ditunda. Jangan ditunda besok, jangan tunggal lusa. Keadaan kita tuh, walaupun sehat, anggap keadaan kita seperti keadaan orang yang lagi sakit keras. Loh kok begitu? Iya. Berapa banyak orang siang atau sore sebelum asar, ketemu masih sehat, kuat. Sebelum maghrib dapat berita, la ilaha illallah inna lillahi. Siapa inna lillahi? Tuh, atlet yang kuat. Atlet. Raja fitness. Orang yang sterak, yang kuat, sehat, gak punya penyakit. Bayangin aja. Ada bapak sama anak. Ini sering nih kejadian. Bapaknya udah tua, sakit-sakitan. Anaknya, dia ngurusin bapaknya. Sehat. Dia nganterin, nuntun bapaknya ke dokter kemana. Matinya, innalillahi, udah dengar belum? Kenapa? Meninggal. Anaknya yang meninggal. Anaknya yang meninggal. Yang sakit, masih hidup. Yang meninggal anaknya. Ini sering banget. Yang kita ngalamin aja tuh udah banyak yang kayak begini. Ada orang dua-duanya pergi berobat. Yang satu nganterin saudaranya yang sakit. Saudaranya sakit pergi berobat dari Doan. Ini Habib Masyhur yang cerita. Pergi ke Sewun berobat. Pulang dari Sewun, yang pulang cuma satu orang. Siapa yang pulang? Yang sakit. Yang sehat mati dikubur di sana. Sering tuh kayak begitu. Ada lagi orang pergi umroh, udah beli oleh-oleh, pergi haji, beli oleh-oleh, udah siap semuanya oleh-olehnya. Khalas, udah pulang ke tanah air, naik pesawat, udah enak kan, udah check in, duduk pesawat. Udah mau nyampe, mau mendarat, matinya di pesawat. Ada yang begitu. Enggak satu, enggak dua, banyak. Keluarganya udah jemput. Enggak taunya, udah mau mendarat. Tadi udah bilang, udah ngabarin, udah mau mendarat. Enggak nyampe mendarat, udah meninggal. Ada yang begitu. Berapa banyak orang yang sehat, sebelum sore, dapat berita mati. Ya mughtar fi ladzati qutin tadhakkar ma madha min qabli fautin min al-ladzat thumma bkih bi sautin badir bil inaba qabl fautin ala ma fik min uzm al-junahi. Wahai orang yang tertipu mengejar kelezatan makanan, kelezatan bahan pangan, ingat
Apa yang udah kita lalui sebelum terlambat. Apa yang udah lalui sebelum terlambat, ingat. Kelezatan, yang demi kelezatan tersebut berapa dosa yang kita tunggangin. Berapa sholat yang kita tunggangin. Berapa haram yang kita sikat. Nangis, bukan cuma sekedar ingat, tangisin, taubat, istighfar. Balik kepada Allah sebelum terlambat. Menangisi dosa-dosa kita yang gede. Oh, kita udah keenakan. Dalam ghaflah, dalam lalai, dalam tidurnya kita. Berapa banyak gara-gara dunia kita nunggangin dosa. Ayo deh, taubat kepada Allah yang selalu menatap melihat kita. Orang yang cerdas bukan yang nunda-nunda amalan, tapi segera melaksanakan amal ibadat, segera bertaubat, jangan ditunda-tunda taubatnya dia. Ya Allah, bitaufiq, Allah yatub alaina taubatan nasuha, zakkina biha qalban wa jisman wa ruha, waj'alna wa iyyakum min ibadihi salihin. Surah Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا قرابات لنا في ديننا مع للقدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك الأيون نقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا الرسل المنون واغفر استر أنت أكرم ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه لنشي الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك ولا تولن وليا سواك ممن خلف عمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب المنا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تشي الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.